Iya, saya lebih kurang 10 juta rapatkan dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan di SCJ, tapi minus SCJ karena waktu itu SCJ belum bergabung, artinya masih dalam tahap penempatan. Bisa dicatat ya. Lantai 1 kelompok Pak Mudasir ada 66 BT. Oke, coba Pak Ji. Los. Betul? Oke. Kemudian untuk JTM ya ini saya cerita tentang itu maaf ya, saya salah mengatakan deal, saya tidak setuju karena Anda tidak tak saya bicara ini tentang Pak itu loh, tadi kan kamu jelas kan? Iya, betul Pak. Iya tuh? Jelas Pak. Karena ini Pak Fajar betul. Jadi hari ini sudah disepakati bahwa untuk lantai 1 itu kan sudah diserahkan ke Pemkot tanggal 13 Mei kemarin. Hari ini mungkin minggu ini tinggal tanda tangan Pak Sekda sama pihak ketiga. Jadi memang agak kesulitan kami menata di yang di SCJ ya. Tapi semua kaitan keputusan penataan itu dana di tangan Dinas Perdagangan, apalagi itu aset sama isi Pemkot. Berarti pedagang yang di SCJ itu harus mengikuti aturan kita. Nah, di samping itu ada beberapa yang harus difasilitasi kita ke SCJ. Ya, jadi mulai dari paguyuban pedagang luar, Unil ada 7 paguyuban yang harus kita fasilitasi. Totalnya hampir sekitar 500 berapa itu. Mungkin cukup ya. Jadi, 500 pedagang. Ya, 500 pedagang yang akan kita gabung di SCJ. Jadi semua akan minta lantai 1, lantai 2, tapi kewenangan di Dinas Perdagangan. Jadi kalau lantai 1 dirasa sudah mencukupi, baru lantai 2. Kalau sisanya baru lantai 3. Karena kami saat ini di target PAD kami 68 miliar. Itu target yang luar biasa. Maka kami memasukkan semua pedagang untuk bisa aktif berjualan ya. Daripada mereka nanti akan kita masukkan dulu 1 bulan evaluasi, kalau tidak baru kita keluarkan. Pak, berarti nanti sistemnya bagaimana untuk penempatannya? Ya, penempatannya nanti kami serahkan ke Ketua Paguyuban. Tapi hanya besok mungkin Senin atau Selasa kita rapatkan lagi untuk menyepakati dengan pedagang areamu sana, areamu sini. Nah, 1 minggu anggota kami dari bidang Sarpas akan menata yang di lantai 1 maupun lantai 2. Karena untuk los itu 1,5 kali 2. Ya, adapun kios itu akan kami biarkan karena anggaran kami tidak ada. Kemarin rencana mau dibangun oleh dinas oleh Distaru untuk perbaikan, tapi saya memberi masukan Bu Wali itu pasti akan ribut karena kami memberi surat aja ribut ya. Jadi ada Bu Wali nyempati ya sudah, nanti akan dilakukan pengecekan karena posisi itu kan masih bagus itu. Nah, itu kiosnya kan lebar-lebar Pak, itu nanti ya, di posisi kios itu 2,5 kali 4. Terus di los itu 1,5 kali 2. Pasti ada pembedaan. Kalau itu kita bongkar, kita menghargai mereka yang benar-benar pejuang pasar, karena dari dulu dia bertahan seperti itu dan sewa. Mereka sewa ke pihak ketiga. Sehingga kalau mereka kita buatkan kios 2,5 kali 4, berarti dia dapat 2. Berarti sama 5 kali 8. Bayar retribusinya ya, tentunya menyesuaikan gitu ya Pak? Kalau yang kios itu 2 kali 5, 2,5 kali 4, berarti kan harus dapat 2. Kan sama juga 5 kali 8, padahal posisi itu hanya 4 kali 8, ya kita rugi dong. Maka udah biarkan seperti itu, nanti yang penting kita perbaiki sarana prasarana, termasuk nanti kita cat ulang, kamar mandi kita perbaiki. Tapi retribusi mulai Juli tetap akan kita tarik. Berarti yang los itu kan ada yang lebar Pak, itu ya, nanti harus menyesuaikan. Nanti harus menyesuaikan kita, karena tadi sudah sebagai badang menyesuaikan 1,5 kali 2. Tidak mengubah tata letak. Tidak, nanti kita hanya kita kurangi aja, sehingga pedagang itu di situ akan nyaman ya. Jadi ini biasa ada yang tapi sudah disepakati secara mufakat ini
mereka sepakat kaitan dengan penataan di juara SCC. Nanti SCC namanya juga akan kami ganti. Mungkin pasang juara kita akan kami ganti itu. Jadi bukan masalah politik apa, karena ini biar orang lebih Familiar gitu, Pak. familiar. Jadi SCC nanti akan kami ganti dengan pasar jual kita ya, karena tadinya kan pasar kita, lah pasar kita di Tangerang kan namanya pasar kita. Nah ini tetap tidak meninggalkan jualnya, tetap kita beri nama pasar jual kita. Tadi sepakat kalau ada 1-2 orang yang menuntut itu wajar, tapi itu tanggung jawab mulai dari tanggung jawab Dinas Perdagangan untuk melakukan penataan. Harapan dari para pedagang jelas agar dinas yang berkewenangan dalam hal ini harus diperankan. Kalau tidak, itu akan timbul perbedaan pendapat, keinginan yang tidak akan ada selesai. Maka Dinas Perdagangan dan UMKM ini harus dihormati otoritasnya, kewenangannya harus dihormati. Sementara untuk para pedagang juga harus introspeksi, karena selama ini sudah korban cukup banyak. Artinya mereka sudah berapa tahun berjualan, ya padahal sumber penghidupannya hanya di sini. Ini harus segera diberikan solusi, dan mau tidak mau penyelesaiannya, penanganannya, yang mestinya tahapan. Ini harapan pedagang. Tahapan tidak bisa sekaligus semuanya selesai. Tahapan demi tahapan. Dan saya kira Dinas Perdagangan maupun Pandowo maupun itu sudah ada datanya. Tinggal pelaksanaannya yang perlu tahapan, karena ada beberapa tempat dan kriteria pedagang bermacam-macam. Dulu ada zonasi, ada ini, itu mestinya harus dilaksanakan. Selanjutnya ke depan bagaimana? Ya mestinya kita perlu belajar, baik pedagangnya maupun pihak stakeholder pemerintah ini, agar disosialisasikan bahwa kawasan Pajajuar merupakan pusat kegiatan ekonomi, tidak hanya Semarang tapi Jawa Tengah sampai luar Jawa juga. Ini harus dibarengi dengan sosialisasi lewat media cetak, media elektronik dan lain sebagainya, sehingga pasaran cepat tumbuh karena masyarakat sudah tahu. Pak, terkait ini kan ada pedagang yang semula memang tenan dari pihak ketiga, kemudian nanti ada Johar yang masuk juga. Mungkin ini mungkin akan ada perbedaan pendapat seperti tadi, itu seperti apa Pak? Harus dinas menyikapinya harusnya. Perbedaan dan mungkin perbedaan pendapat pengennya seperti ini, yang kelompok ini pengennya seperti ini, seperti itu Pak. Maka penyelesaiannya tadi perlu tahapan. Jadi karena masing-masing pedagang ini dengan emosionalnya mereka masing-masing maunya tidak ada toleransi, maunya hanya egonya. Ini tidak boleh. Saya pedagang harus sadar, pedagang ini harus menyadari lah. Mereka juga pedagang harus kita hormati. Jangan maunya sendiri. Kemudian dari solusi yang ditawarkan dari pemerintah kota atau Dinas Perdagangan, bagaimana Bapak? Apakah itu sudah tepat atau bagaimana? Saya yakin dari pihak pemerintah sudah punya rencana, dan tinggal rencana itu disosialisasikan. Selama ini kan antara pedagang dan pemerintah itu seakan-akan ada benturan, sebetulnya tidak. Pemerintah menghendaki segera pasar ini difungsikan,
Karena dibangunnya pasar dengan APBN ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, khususnya pedagang. Tapi di sisi yang lain, pedagang belum bisa melaksanakan fungsinya karena masalah tempat usaha, tempat dasarnya belum tertata. Nah, tinggal nanti penataan ini, karena ini rapat demi rapat kesepakatan itu, mudah-mudahan kesepakatan selalu muncul, kesepakatan muncul sehingga mengantar para pedagang itu sendiri. Siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.